Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai hakikat sadulur batin atau sadulur papat kalimah pancar. Pada hazanah Islam, agama Islam, bahwasanya sadulur papat kalimah pancar ini biasa disebut dengan qorin. Qorin ini di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surat Qaf ayat 23 dan ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Pada ayat ini Allah berfirman, waqala qarinuhu. Nah, itu dia. Dan berkatalah qarinnya atau temannya, bisa dikatakan saudaranya. Bisa jadi seperti itu ya. Karena berdasarkan hadis dikatakan bahwasanya setiap manusia tidaklah dilahirkan kecuali dengan korinnya masing-masing. Pada ayat ini jelas bahwasanya korin di sini dimaksud adalah malaikat yang tugasnya di sini adalah mencatat perbuatan yang ada pada setiap manusia. Biasa disebut malaikat atid. Ya. Dan begitu juga Allah berfirman tentang korin lainnya, yaitu korin setan yang terrekam atau bisa kita baca pada surat Qaf ayat 27. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang artinya setan. Nah, di sini qala qarinuhu sama-sama qorin. Tapi di sini yang dimaksud adalah setan. Jadi qorin setan, qorin jin. Setan yang menyertainya. Qala qarinuhu rabbana, ya Tuhan kami. Ma atghaituhu, aku tidaklah menyesatkannya. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Akan tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Jadi, menurut Al-Quran, Qorin ada dua golongan. Atau saudara batin juga ada dua golongan. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena sama-sama Qorin. Yang satu golongan malakut, malaikat. Yang satu adalah golongan setan atau jin. Jadi, di dalam Majelis Nur 7 kali maka ada pengenalan terhadap diri Qorin yang ada dalam diri setiap manusia yang merupakan pancaran daripada rohnya. Jadi Qorin yang mana yang akan dipelajari atau Qorin yang mana yang akan diakses? Ya, Qorin yang positif. Sebagaimana Allah berfirman, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam ayat ini juga falhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdain wa lisanan wa syafatain. Jadi selalu beriringan seperti siang dan malam. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Tentu yang kita pelajari adalah yang positif. Dalam hazanah ilmu rohani, jadi Qorin ini adalah disebut juga sadulur batin atau sadulur papat kalimah pancar. Jadi kekuatan
sebetulnya adalah kekuatan jiwa yang merupakan berasal dari ruh diri kita pribadi setiap masing-masing kita. Jadi terkadang kekuatan jiwa atau rohani ini potensinya terlupakan. Kita lebih sering menggunakan logika kita, padahal potensi rohani ini sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Yang dengan menyadari keberadaan kekuatan rohani ini, sadulur batin ini, qarin ini, dapat menaikkan potensi-potensi positif yang dapat digunakan di seluruh kehidupan kita. Ya tentu saja semua dapat diraih dengan izin Allah. Makanya ada doanya, ya. Ada doanya khusus untuk membangkitkan kekuatan rohani tersebut. Ya, jadi sebetulnya dengan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita berdoa, nanti Allah di dalam ilmu ini kita akan ketemu dengan saudara batin kita, korin kita, dan dia pun punya nama yang bisa kita ajak komunikasi, diskusi, dan sebagainya. Sering-sering diajak ibadah. Jadi sebetulnya saudara batin adalah kesadaran diri kita sendiri terhadap potensi rohani yang semakin sering diakses, diresapi eksistensinya, maka dia akan lebih mewujud dalam keseharian di kita dan bersifat otomatis. Biasakan, terutama di dalam program sadulur batin ini, biasakan setiap setelah salat subuh, duduk, rileks, baca doanya, lalu niatkan koneksi berikut untuk berkomunikasi dengan saudara batin kita. Kenapa harus ba'da subuh? Karena pikiran kita masih fresh. Setelah dibaca, rasakan cahaya yang ada dalam diri kita. Terpancar. Ya, terpancar. Ketika sudah ketemu, lalu tanya namanya, apa tugasnya, kemampuannya apa saja, bahkan bisa kita berikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Contoh, wahai saudaraku, kalau udah ketemu atau sudah tahu namanya, wahai siapa namanya, saudaraku Nur siapa namanya. Tugasmu adalah melindungi aku atas izin Allah, semua atas izin Allah. Maka setiap ada orang yang ingin mencelakaiku, sadarkan ia atau hilangkan amarahnya, buat dia menjadi welas dan asih kepadaku dan bersikap lebih baik kepadaku pada saat yang akan datang. Terima kasih wahai saudaraku, berkah Allah bersama kita. Bisa seperti tugasnya. Rasakan dia menerima semua perkataan kita, rasakan dia mengangguk tanda paham, lalu bersalaman dengan dia tanda ikatan yang kuat yang kita ucapkan. Ucapkan terima kasih, lalu Anda ucapkan, kembalilah ke tempatmu kembali. Jadi, rasakan jiwa kita kembali kepada rohani kita dan melakukan tugasnya melalui kesadaran diri kita. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan kekuatan rohani kita, jiwa kita, ataupun korin kita, sadulur bapat kita, sadulur batin kita, atau ada yang bilang juga kekuatan sukma kita, ada yang juga bilang daya batin ya kita, dan sebagainya. Akan tetapi semua itu butuh proses, butuh pembelajaran, butuh pemahaman, dan tentu saja harus sering-sering dipraktekkan. Itulah hakikat korin atau sadulur batin atau sadulur papat kalimat pancar yang dapat kita fahami melalui dalil Al-Quran dan hazanah-hazanah ilmu rohani yang sering kita temukan atau kita dapatkan di dalam pembelajaran ilmu-ilmu rohani. Semoga manfaat, semoga eh, pembicaraan kita pada hari ini, pada kesempatan ini banyak memberikan manfaat dan tentu saja semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekeliruan dari kata-kata yang saya ucapkan,
tidak lain adalah karena saya selaku manusia. Semoga saya dimaafkan. Adapun kebaikan seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kafana hadza wa kafa billahi syahida. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.